Aldi Perdian LC dengan tema Usul Salasah. Kemudian terakhir Jumat Ba'da Subuh tadi pagi Ustadz Haidar LC MA dengan tema Bulogul Maram. Itulah informasi kajian yang diadakan di Masjid Nurul Iman. Kami menghimbau kepada para jamaah yang mempunyai keluangan waktu, marilah sama-sama kita menghadiri kajian-kajian rutin yang diadakan di Masjid Nurul Iman untuk bekal kita, bekal ilmu di kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Kemudian juga setiap pekan kami Masjid Nurul Iman menyebarkan amplop yang biasa digunakan untuk kegiatan rutin Masjid Nurul Iman setiap bulannya, yaitu santunan yatim, peduli yatim, dan santunan yatim yang membutuhkan kurang lebih 50 juta rupiah dalam satu bulannya. Santunan dan peduli yatim itu diperuntukkan untuk kalangan kaum duafa, fakir miskin di lingkungan Masjid Nurul Iman, kemudian juga jamaah yang anaknya sedang mondok-mondok di beberapa pesantren. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan-kegiatan Masjid Nurul Iman, baik untuk operasional Masjid Nurul Iman maupun kegiatan-kegiatan dakwah yang diadakan di Masjid Nurul Iman. Semoga amal baik bapak-bapak sekalian menjadi penimbang amal soleh di yaumil mizan nanti. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di luar untuk memasuki ruangan masjid terlebih dahulu. Kita rapatkan barisan demi tertibnya sholat Jumat berjamaah. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah untuk menonaktifkan sementara handphonenya. Sekali lagi, para jamaah terutama jamaah yang berada di belakang, kami himbau untuk men-silent atau menonaktifkan handphonenya sementara demi ketertiban dan kerukunan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Dan insya Allah pada kesempatan Jumat ini, khotib dan imam Ustadz Farhan dan dengan tema, apa temanya tadi ya? Menggenggam bara api, dengan tema seperti menggenggam bara api. Ya, sekali lagi para jamaah, waktu sudah masuk. Mohon maaf apabila ada yang salah dari saya dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali menginginkan husnul khatimah, menginginkan nikmat di alam barzah dan keselamatan dari azab di alam kubur. Demikian juga tidak ada satupun dari kalangan kaum muslimin kecuali ingin masuk syurga dan selamat dari nerakanya. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar bagi seorang muslim selain meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat akan nerakanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya pada hari kiamat kelak kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah yang Maha Adil atas apa yang telah kalian perbuat. Maka barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dialah orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ayat Al-Quranul Karim yang satu dari surat Ali Imran ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang terbesar dan menjadi cita-cita tertinggi setiap muslim adalah masuk syurga dan selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dialah orang yang telah beruntung, yang telah sukses. Setinggi apapun ilmu seseorang, seluas apapun pengetahuannya, dan sebanyak apapun amalan salehnya, selama belum ada ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi yang menyebut namanya pasti masuk syurga dan selamat dari neraka, sejatinya dia belum beruntung, sejatinya dia belum sukses. Karena keberuntungan dan kesuksesan hanya untuk mereka faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, hanya untuk mereka yang telah dipastikan selamat dari neraka dan dipastikan masuk syurga. Ibadallah, sidang salat Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jika kita semua telah menyadari bahwasanya tidak ada keberuntungan yang lebih besar bagi kita semua selain meraih syurga Allah dan selamat dari nerakanya, maka ketahuilah syurga Allah hanya Allah berikan untuk mereka yang istiqamah di atas agamanya, dan tidak ada yang selamat dari nerakanya kecuali mereka yang istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala hingga akhir hayat. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, hanya kepadanya mereka beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hanya kepadanya mereka memiliki rasa takut. Hanya kepadanya mereka bertawakal dan berpaling dari selainnya. Tsumma istaqamu.
kemudian mereka istiqamah hingga akhir hayat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun berduyun-duyun untuk menemaninya yang akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Di saat kedua kakinya, kedua betisnya telah terbujur kaku, kedua matanya telah terbelalak melihat malaikat maut yang akan mencabut ruhnya. Namun karena ketika di dunia dia istiqamah dan mati dalam keadaan istiqamah, maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun dari langit berduyun-duyun atas perintah Allah untuk menemaninya, untuk menghiburnya dengan mengatakan, alla takhafu, engkau tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpamu setelah ini. Wala tahzanu, engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu dari dunia ini. Wa abshiru, tetapi berbahagialah engkau bil jannati allati kuntum ta'adun, dengan surga Allah yang telah dijanjikan kepadamu ketika di dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, malaikat-malaikat Allah adalah wali-wali Allah untukmu ketika di dunia, karena keimanan dan amal solehmu serta istiqamahmu. Berbeda dengan mereka yang ketika di dunia tidak di atas nilai-nilai iman dan amal soleh. Wali-wali mereka bukanlah malaikat, melainkan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Para malaikat berkata kepadanya, kami adalah wali-wali Allah untukmu ketika di dunia, maka kami pula yang akan menjadi wali Allah untukmu di alam akhirat. Kami yang akan menemanimu mulai saat ini hingga di alam barzakh. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di alam akhirat kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian. Wa lakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta kepada Allah. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai pemulihan, hidangan, balasan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita keutamaan dan berita gembira bagi setiap hambanya yang mati dalam keadaan istiqamah. Istiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik. Istiqamah di atas sunnah Nabi SAW ketika beribadah kepada Allah bukan dengan cara-cara bid'ah dan hawa nafsu. Istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, meskipun dia berada di dalam keterasingan dan di tengah-tengah manusia yang jauh dari jalan Allah yang lurus. Maka berita gembira dari Allah untuk mereka bahwa di saat dia sudah melihat malaikat maut, di saat dia telah mengalami sakaratul maut, kedua betisnya telah terbujur kaku, kedua matanya telah terbelalak, ketakutan melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun berduyun-duyun dari langit, yang akan menemaninya dan duduk di sebelah kanan, kiri, depan dan di kepalanya. Semua mereka akan menghiburnya dengan mengatakan, wahai hamba Allah yang telah istiqamah di atas agama Allah dan mati dalam keadaan istiqamah, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpamu setelah ini. Engkau tidak perlu bersedih terhadap apa yang telah berlalu di dunia ini. Namun bergembiralah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu oleh Allah bagi mereka yang mati istiqamah. Tentunya tidaklah seorang muslim mendengarkan ayat Al-Quranul Karim yang satu ini kecuali yang tadinya dia merasa susah dan berat untuk istiqamah, melainkan dia akan merasakan keringanan bahkan kelezatan di jalan istiqamah. Yang tadinya mungkin syaitan hampir berhasil menyelewengkan dia dari jalan Allah yang lurus,
dan agar tidak istiqamah di atasnya, maka setelah mendengar ayat ini dia akan kembali bangkit, dia akan kembali bangun, dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala untuk istiqamah di atas agamanya dengan harapan mendapatkan apa yang Allah beritakan di dalam ayat Al-Quranul Karim yang satu ini. Jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Istiqamah di atas agama Allah adalah sesuatu yang Allah perintahkan, tidak hanya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah pernah memerintahkan Nabi tercintanya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah di atas agamanya. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad dan orang-orang yang bertobat kepadamu bersamamu, wala tatghaw, jangan bergeser dari jalan Allah, jangan sekali-kali engkau bergeser dari tauhid berpindah kepada syirik, jangan sekali-kali engkau menukarkan sunnah Nabi dengan bid'ah, dan jangan sekali-kali engkau menjual kesolehanmu dengan kefasikan. Innahu bima ta'maluna basir, karena Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ibadallah, Allah Jalla wa'ala juga pernah berfirman di dalam Al-Ma'idah, di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam surat Al-A'raf, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus. Kebenaran itu jelas terang benderang. Sebagaimana jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah juga terang benderang. Karena Nabi telah mengatakan, taraktukum alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wahai umatku, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang, malamnya laksana siangnya, yang wajib terang menerang, yang haram pun jelas nyata. Jalan menuju surga jelas nyata, dan jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah juga tidak ada kegelapan di dalamnya sedikit pun, terang benderang. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih yang terang benderang. Lailiha kanahariha, malamnya laksana siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani keluar dari jalanku ini kecuali dia pasti binasa dunia dan akhiratnya. Ini berita dari Nabi SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ia memberitakan tidak ada yang bergeser dan keluar dari jalan Allah yang lurus dan yang telah beliau terangkan dan jelaskan, kecuali dia pasti halik, pasti binasa di dunia dan akhirat. Ibadallah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, suatu ketika ada seorang lelaki dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghairak, wa fi riwayah ba'dak. Wahai Rasulullah, tolong satu ucapan untukku tentang Islam ini. Satu ucapan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu setelah ini. Maka Nabi pun berkata kepadanya, qul amantu billahi thumma istaqim. Kamu mau satu ucapan dariku untukmu? Sebuah ucapan yang kamu tidak akan menanyakannya lagi kepada selainku. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah.
Katakan jamaah, ketika syaitan ingin memindahkan kita dari tauhid kepada syirik, katakan kepadanya, aku beriman kepada Allah yang tidak memberikan surganya kecuali kepada mereka yang bertauhid, dan tidak akan menyelamatkan dari nerakanya kecuali mereka yang meninggalkan kesyirikan. Katakan kepada syaitan yang ingin menggeserkan dari kita dari sunnah kepada bid'ah, katakan kepadanya, aku beriman kepada Allah yang tidak akan memberikan surganya kecuali kepada mereka yang mengikuti sunnah nabinya. Katakan kepada syaitan, setiap kali mengajak kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, mengajak kita untuk bermaksiat, zina, khamar, judi dan yang lain-lainnya, katakan kepada syaitan dari kalangan jin dan manusia tersebut, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman adanya kematian, aku beriman adanya nikmat dan azab kubur, aku beriman adanya hari kiamat, aku beriman adanya surga dan neraka. Kalau kamu tidak beriman dan tidak percaya dengan itu semuanya, silahkan engkau berbuat syirik, silahkan engkau berbuat bid'ah, silahkan engkau berzina, ingin membunuh, ingin merampok, silahkan. Adapun aku, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau dengan itu. Ini satu ucapan yang Nabi ucapkan kepada seorang sahabatnya yang berkata kepadanya, wahai Rasulullah, tolong ucapkan untukku satu ucapan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Ibadallah, terkhusus kita yang sudah berada di akhir zaman. Di akhir zaman yang penuh fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat seperti ini, maka keistiqomahan di atas agama Allah bukanlah mudah. Terkadang kita akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti, ini telah beliau kabarkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nabi kita telah mengatakan akan datang suatu masa nanti di mana mereka yang benar-benar istiqamah, bersabar di atas agamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, istiqamah untuk bertauhid, untuk tetap di atas sunnah Nabi dan di dalam ketaatan kepada Allah. Mereka akan merasakan itu kal qabidhi 'alal jamr. Mereka akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi mengatakan, lil 'amilil wahidi minhum ajru khamsina syahidan minkum. Tetapi kalau dia mampu istiqamah di atas agama Allah, walaupun rasanya seperti menggenggam bara api, Allah akan berikan untuknya pahala 50 sahabat Nabi yang mati syahid. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan berita gembira bagi mereka yang mampu istiqamah di dalam keterasingan. Beliau bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ini berawal dengan keasingan. Hanya 1-2 orang yang percaya kepada Nabi saat itu. Satu demi satu yang masuk ke dalam Islam. Dan terakhirnya mereka harus keluar meninggalkan Mekah, kota di mana mereka di situ dilahirkan, dibesarkan oleh masyarakat setempat. Maka Nabi mengatakan Islam ini berawal dengan keasingan. Maka kelak nanti di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Bahkan sebagian ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan, justru keasingan Islam di zaman ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah. Karena yang menolak dan mencela Islam di fase Mekah saat itu jelas-jelas kaum kafir, musyrik, Abu Lahab, degeng. Tidak ada yang mengaku muslim. Sementara hari ini yang memperolok-olok jenggot, yang memperolok-olok cadar, yang memperolok-olok seorang muslim yang agamis, justru sebagian mereka profesor agama, rektor kampus-kampus Islam.
doktor kejurusan Islam. Justru mereka yang menolak sekian hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian mereka bertitel doktor dalam urusan agama Islam, tetapi berani mengatakan zina itu halal dalam rangka hak asasi manusia. Maka para ulama mengatakan keasingan Islam di akhir zaman lebih dahsyat. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, syurga untuk mereka yang asing karena berpegang teguh dengan kemurnian Islam yang berasalkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam. Ibadallah, aku liqauli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ويقول ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين والمسلمات المستضعفين والمستضعفات في السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم. اللهم أطعم جوعاهم واجبر كسيرهم وأطعم جوعاهم وأصلح أحوالهم وأحبب فيما بينهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في السودان وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم وألف فيما بينهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على الطاعة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Saf lurus dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah kita bersama. Istau
ولا تختلفوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.